Dan ketika itu dia tiba-tiba nyanyiin suatu lagu tentang bokong. Aku lupa banget lagunya apa, cuman aku inget banget di titik itu aku marah banget sama dia, sampai aku banting sapunya, terus aku pergi ke ruangan pemain. Di situ dia nyadar kalau dia salah, dan akhirnya dia nyusulin aku ke ruangan base camp sambil dia minta maaf sama aku. Sorry, aku nggak bermaksud untuk tidak menghargai kamu. Tapi di titik itu aku udah ngerasa lo udah melewati batas, dan ini hal yang tidak acceptable buat aku. Dan di titik itu, I guess aku udah belajar untuk setting my boundaries, memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar sama orang gitu. Dan di situ aku baru pertama kali bisa speak up untuk diri aku sendiri. Oke, dan cerita terakhir ini datang dari lawan mainku lagi, tapi ini beda project, beda orang juga. Ketika itu kita ada dialog. Dialognya scripted ya, maksudnya ini tuh ceritanya seorang pasangan, aku dan dia, sedang membicarakan masa depan. Masa depan itu kayak ngayal-ngayal, kayak iya nanti kalau kamu udah jadi suami aku, kamu gini-gini ya, kita bisa bareng terus dong, gitu-gitu. Jadi ceritanya konteksnya sedang menghayal gitu ya. Tiba-tiba, ini di luar skrip, lawan mainku itu dia improvisasi, yang tidak ada di dialog. Keluarlah dialog kayak gini. Sayang, nanti suatu saat kalau kita udah nikah, kamu harus sering-sering kasih aku jatah ya. Kamu harus kasih aku jatah 3 kali sehari. Oke? Di situ aku diem. Nggak lucu banget lagi improvisasinya. Nggak ada clue yang sama sekali notice bahwa ini udah keluar konteks dialog gitu. Udah keluar dari skrip. Dan yang paling bikin aku kecewa banget, ketika aku menyampaikan keresahan aku bahwa aku nggak mau si dialog itu ditayangkan di TV, respon dari sutradaranya adalah, udah ya kalian jangan berantem ya. Ini akan mempengaruhi chemistry kalian gitu. Aku ngerasa di situ sangat-sangat tidak disupport ya sebagai korban. Hal-hal kayak gini sih, hal-hal kayak gini yang menurut aku harus lebih diperhatikan. Karena nggak ada orang yang suka digituin. Nggak ada orang yang mau diobjektifikasi. Meskipun menurut dia itu sesuai konteks adegan for some reason, tapi itu bukan hal yang benar gitu. Dengan cerita ini aku cuma berharap kita sebagai manusia, kita harus banget tahu batasan, kita harus tahu boundaries kita, dan jangan lupa untuk speak up juga ketika hal kayak gini terjadi ke kita. Orang harus stop mengecilkan dan meremehkan masalah seperti ini gitu. Kita harus terus menyuarakan bahwa kekerasan seksual itu hal yang tidak benar dan tidak boleh terus dilakukan kepada kita. We can fight this together. Final message aku buat kalian, jangan biarkan kekerasan seksual terjadi ke kalian dari celah sekecil apapun. Dan ketika ini terjadi ke kalian, jangan lupa untuk ambil tindakan secepat mungkin. See you in the next 25 lessons at 25. Bye!